Halo Sobat LKM, kita sharing bisnis online santai bersama LKM. Semoga apa yang di-sharingkan di video ini memberikan manfaat bagi para pelaku bisnis supplier bahan pangan di Indonesia. Baru-baru ini, berita tentang melemahnya rupiah terhadap dolar menjadi isu yang hangat di Indonesia, terutama sejak penerapan tarif impor resiprokal dari pemerintah Amerika Serikat kepada banyak negara. Saham-saham dunia, kurs, dan isu perang dagang pun bergejolak. Lalu, bagaimana dampak kenaikan kurs dolar terhadap bisnis supplier bahan pangan? Mari kita sharing. Bisnis pemasok bahan pangan di Indonesia yang bersumber dari impor memang akan mengalami pengaruh secara langsung. Tetapi bagi yang tidak melakukan impor langsung pun dapat merasakan efek naik turunnya nilai tukar dolar Amerika Serikat. Kenaikan kurs dolar, yang berarti pelemahan rupiah, dapat mempengaruhi biaya operasional dan pasar secara langsung maupun tidak langsung. Berikut ini sharing dari riset LKM mengenai dampak-dampak tersebut beserta contohnya, dengan fokus pada biaya operasional, daya beli konsumen, kondisi supplier berbasis impor, serta peluang yang bisa dimanfaatkan. Mari kita kaji dampaknya. Yang pertama, dampak pada biaya operasional dan produksi. Kendati bahan baku bahan pangan berasal dari dalam negeri, biaya operasional pemasok bahan pangan bisa meningkat akibat kenaikan dolar. Hal ini disebabkan oleh beberapa komponen pendukung usaha yang harganya terpengaruh oleh kurs karena bergantung pada impor atau harga internasional. Dampak-dampak langsung pada biaya operasional antara lain kenaikan harga bahan pangan dan peralatan. Banyak usaha pertanian masih memakai input yang dipengaruhi harga internasional. Misalnya, benih atau bibit impor akan menjadi lebih mahal saat dolar naik. Petani paprika di Jawa Tengah pernah khawatir karena biaya membeli bibit paprika dari Belanda melonjak akibat dolar menguat. Demikian pula pupuk kimia, pestisida, atau vitamin makanan yang komponennya diimpor akan ikut naik harganya seiring rupiah melemah. Menurut laporan, perusahaan yang mengandalkan bahan baku luar negeri akan menghadapi biaya produksi lebih tinggi saat dolar naik. Peralatan pertanian canggih atau mesin pendingin hasil panen yang dibeli dari luar negeri juga menjadi lebih mahal dalam rupiah. Semua faktor ini dapat secara tidak langsung meningkatkan biaya produksi bagi supplier bahan pangan. Selanjutnya, biaya energi dan transportasi. BBM dan energi adalah contoh komponen operasional yang harganya terkait pasar global dan dolar. Ketika rupiah melemah, harga import minyak mentah naik, sehingga dapat memicu kenaikan harga BBM domestik. Dampaknya, ongkos transportasi untuk distribusi sayuran atau bahan pangan lainnya ikut naik. Bahkan jika BBM bersubsidi, tekanan pada anggaran bisa membuat pemerintah menyesuaikan harga. Kenaikan biaya transportasi ini langsung menggerus margin keuntungan pemasok bahan pangan yang harus mengirim produk ke pasar atau restoran. Selain itu, listrik dan gas untuk penyimpanan atau pengolahan dapat terdampak tidak langsung oleh perubahan kurs dalam jangka panjang. Selanjutnya, pemeliharaan dan suku cadang. Apabila usaha supplier menggunakan kendaraan, mesin packing, atau kulkas berkapasitas besar buatan luar negeri, suku cadang dan biaya pemeliharaannya mungkin meningkat. Suku cadang import memerlukan rupiah lebih banyak saat dolar mahal. Begitu pula bahan kemasan seperti plastik khusus atau teknologi irigasi modern jika masih bergantung pada import. Jadi, tanpa import produk bahan makanan sekalipun, beberapa lini biaya operasional akan naik seiring dolar yang menguat. Oke, itu adalah dampak pada biaya operasional dan produksi. Selanjutnya, dampak terhadap daya beli konsumen dan permintaan. Kenaikan kurs dolar Amerika Serikat cenderung melemahkan daya beli konsumen lokal melalui mekanisme inflasi. Ketika dolar naik, harga barang import meningkat sehingga inflasi umum bisa terdorong naik. Walau sayuran andal lokal, konsumen tetap merasakan tekanan ekonomi secara menyeluruh.
Beberapa pengaruh pada konsumen diantaranya, daya beli menurun, harga kebutuhan lain yang bergantung impor, misalnya gandum untuk makanan atau barang elektronik akan naik. Masyarakat harus mengeluarkan uang lebih banyak untuk membeli barang-barang tersebut. Karena pendapatan mereka belum tentu naik, sisa uang untuk belanja keperluan lain menjadi terbatas. Konsumen berpenghasilan rendah paling merasakan dampaknya, tetapi kelas menengah pun bisa menahan pengeluaran. Efeknya, mereka mungkin mengurangi belanja produk yang dianggap tidak esensial. Selanjutnya, perubahan pola konsumsi. Sayuran atau bahan pangan merupakan kebutuhan pokok. Namun, kalau Anda menjual di segmen premium, bisa jadi saat ini dianggap kurang wajib dibanding sayuran biasa. Saat daya beli tertekan, konsumen cenderung beralih ke alternatif yang lebih murah. Contohnya, pelanggan restoran mungkin memilih menu dengan bahan lokal biasa daripada import atau premium. Rumah tangga bisa beralih ke sayuran yang harganya lebih terjangkau atau membeli dalam jumlah lebih sedikit. Jika sebelumnya ada segmen konsumen bersedia membayar lebih untuk sayuran premium lokal, misalnya varietas organik atau kualitas ekspor, mereka bisa menunda pembelian atau berhemat. Intinya, permintaan untuk produk premium cenderung menurun ketika masyarakat fokus pada kebutuhan utama dengan harga terjangkau. Pemasok sayuran lokal perlu bersiap menghadapi potensi penurunan volume order dari sektor yang sensitif harga, misalnya hotel atau kafe, jika mereka menyesuaikan menu demi menekan biaya. Berikutnya, dampak pada supplier yang mengandalkan impor. Kalau ini jelas, karena bahan baku mereka atau bahan yang mereka akan jual ke pasar di Indonesia mengandalkan barang yang dari luar negeri, dan itu sangat terpengaruh oleh fluktuasi dolar. Kenaikan dolar menciptakan situasi yang kurang menguntungkan bagi supplier yang mengandalkan impor, baik untuk bahan baku maupun produk jadi. Ini bisa meliputi importir sayuran, buah-buahan, atau bahan pangan lainnya, atau juga supplier yang sebagian stoknya berasal dari luar negeri. Dampak yang terjadi pada mereka diantaranya, biaya import melonjak dan harga jual naik. Supplier yang mengimport bahan pangan atau bahan pendukung produksi akan menghadapi kenaikan biaya langsung. Mereka harus membayar lebih banyak rupiah untuk setiap dolar pembelian barang impor. Seringkali pilihan mereka adalah menaikkan harga jual ke pelanggan akhir. Contohnya, importir bawang putih mengaku keuntungan mereka tergerus saat rupiah melemah karena harus membayar lebih mahal dalam dolar untuk barang yang sama. Bahkan, ketika harga dari negara asal stabil, pelemahan rupiah membuat importir terpaksa mengeluarkan biaya ekstra. Akibatnya, harga produk impor di pasaran bisa naik signifikan. Kita telah mengetahui bersama periode di mana harga komoditas impor seperti bawang putih naik sekitar 23% dibanding tahun sebelumnya karena faktor kurs. Kondisi ini dapat membuat produk impor kurang kompetitif di pasar domestik, terutama bila konsumen sensitif terhadap harga. Selanjutnya adalah margin keuntungan yang tertekan. Tidak semua supplier dan importir serta-merta menaikkan harga jual, apalagi jika permintaan lesu. Sebagian mungkin mencoba menyerap kenaikan biaya demi mempertahankan pelanggan. Namun, langkah ini membuat margin keuntungan mereka menipis. Sebagai contoh, ketika dolar menguat tajam, supplier dan importir sayuran atau buah tertentu mungkin hanya mendapat keuntungan sangat kecil atau bahkan rugi jika harga pasar tidak bisa dinaikkan secepat kenaikan biaya impor. Supplier yang marginnya tergerus bisa mengurangi volume impor atau menunda pengadaan barang, yang berpotensi menimbulkan kekosongan pasokan di segmen mereka. Selanjutnya adalah gangguan pada rantai pasok supplier. Fluktuasi dolar sering disertai kebijakan pemerintah untuk mengendalikan impor. Misalnya, pengetatan izin impor komoditas pangan guna melindungi cadangan devisa. Supplier yang bergantung impor bisa terkena dampak kebijakan seperti pembatasan kuota atau penundaan izin impor.
Pada kasus bawang putih, importir mengeluhkan izin impor yang tertunda di tengah pelemahan rupiah, yang makin menekan bisnis mereka. Situasi ini membuat posisi supplier import melemah dari sisi kontinuitas pasokan dan kestabilan harga. Oke, itu adalah dampak dari kondisi fluktuasi dolar. Lalu, sebagai pengusaha, bagaimana kita melihat peluang dari dampak-dampak tersebut? Apa yang bisa kita tangkap dari saat kondisi seperti itu? Di balik tantangan, fluktuasi dan kenaikan dolar juga menghadirkan peluang bagi bisnis supplier sayuran lokal. Beberapa peluang yang bisa dimanfaatkan antara lain substitusi impor dan peningkatan pangsa pasar lokal. Substitusi import ini artinya kita mencari bahan yang sebelumnya dari import dengan menggunakan produk sejenis yang bersumber dari petani lokal. Ketika produk import menjadi mahal atau langka, pemasok lokal dapat mengisi kekosongan pasar. Ini saat yang tepat untuk menawarkan sayuran atau buah-buahan lokal sebagai alternatif. Supplier bisa menonjolkan bahwa produk supplier bebas risiko kurs, sehingga harganya lebih stabil. Pelanggan grosir, supermarket, atau restoran yang biasanya membeli bahan pangan impor, kemungkinan besar akan bersedia mencoba pasokan lokal jika kualitasnya sepadan. Dengan demikian, bisnis supplier berpeluang meningkatkan penjualan dan membangun relasi baru dengan pelanggan yang sebelumnya loyal pada produk impor. Fenomena ini sejalan dengan tujuan nasional mengurangi ketergantungan pada impor pangan. Misalnya, pemerintah mendorong petani lokal menanam komoditas substitusi impor saat dolar tinggi. Mengambil inisiatif dalam periode ini bisa menempatkan bisnis supplier sebagai pemain kunci pemasok lokal jangka panjang. Selanjutnya, keunggulan pada segmen premium lokal. Jika sebagian produk supplier dikategorikan premium lokal, maka kenaikan dolar justru bisa meningkatkan daya tarik premium lokal dibandingkan premium import. Misalnya, hotel atau pasar modern yang mencari bahan pangan kualitas tinggi kini akan melirik produk lokal premium karena premium import seperti misalnya asparagus atau lettuce dari luar negeri harganya melonjak. Jika Anda mampu menjaga kualitas tinggi, supplier bisa memposisikan produk premium lokal sebagai opsi yang lebih ekonomis namun setara mutunya dengan produk import. Ini kesempatan memperluas jaringan ke segmentasi pasar premium tanpa harus bersaing dengan menyuplai barang import yang saat ini harga produknya tidak lagi kompetitif. Peluang yang ketiga adalah peluang ekspor. Fluktuasi kurs yang melemahkan rupiah berarti harga produk Indonesia di pasar internasional menjadi lebih murah dalam mata uang dolar. Ini menguntungkan eksportir. Bagaimana caranya sebagai seorang supplier dapat mengekspor? Mungkin tidak secara langsung mengekspor, tetapi supplier dapat menyuplai produknya ke para eksportir untuk menjajaki pasar ekspor regional maupun internasional. Sehingga supplier tetap memperoleh manfaat tidak langsung dari kuatnya dolar. Namun, perlu diingat bahwa untuk benar-benar memanfaatkan peluang ekspor, supplier harus memastikan kapasitas produksi dan kualitas memenuhi permintaan luar negeri. Peluang keempat adalah efisiensi dan inovasi dari sisi operasional. Nilai dolar yang fluktuatif mengingatkan kepada para supplier pentingnya mengurangi ketergantungan pada input import.
Ini peluang bagi bisnis untuk melakukan inovasi. Misalnya mencari bahan pangan lokal atau bahan yang mendukung proses pertanian lokal seperti pupuk atau kemasan, atau beralih ke pemasok bahan bakar nabati lokal, atau investasi ke dalam teknologi hemat energi. Dalam jangka panjang, langkah-langkah ini tidak hanya melindungi supplier dari resiko kurs, tetapi juga menekan biaya. Selain itu, supplier dapat meninjau ulang rantai pasok untuk memastikan lebih tahan goncangan nilai tukar. Misalnya, menyetok bahan penting saat kurs stabil, atau melakukan kontrak harga tetap dengan penyedia bahan pangan lokal. Perbaikan efisiensi internal ini merupakan peluang transformasi positif yang timbul karena adanya tekanan eksternal dari fluktuasi dolar. Oke, kita sudah mengkaji dampak terhadap biaya operasional, biaya produksi, dampak bagi konsumen, dan dampak bagi supplier yang mengandalkan produk impor, serta peluang yang terjadi akibat fluktuasi nilai tukar, terutama nilai tukar dolar terhadap rupiah yang menguat. Mari kita simpulkan. Pemasok sayuran atau bahan pangan lokal tanpa aktivitas impor memang lebih terlindungi dari gejolak kurs dibanding pemasok yang mengandalkan produk impor. Namun, dampak tidak langsung tetap signifikan. Biaya operasional bisa naik melalui input atau masukan impor yang tersembunyi. Konsumen bisa mengurangi belanja karena daya beli tergerus, dan supplier berbasis impor melemah sehingga memberikan ruang bagi para supplier lokal untuk berkembang. Kenaikan nilai tukar dolar Amerika Serikat ibarat dua sisi mata uang. Di satu sisi menghadirkan tantangan berupa kenaikan biaya dan penurunan permintaan, namun di sisi lain membuka peluang untuk memperkuat posisi produk lokal dan bahkan ekspansi usaha. Dengan memahami dampak-dampak tersebut, supplier dapat beradaptasi dan mengambil langkah strategis seperti yang pertama, mengelola biaya dengan bijak. Yang kedua, menyesuaikan strategi penjualan menghadapi perubahan daya beli, sekaligus agresif memanfaatkan celah pasar yang ditinggalkan produk impor. Yang ketiga, ini adalah ciri khas dari para pengusaha, yaitu fleksibilitas dan agilitas atau kelincahan. Supplier harus peka terhadap kondisi ekonomi yang pada akhirnya akan membantu bisnis suplai bahan pangan tidak hanya bertahan, tetapi juga tumbuh di tengah fluktuasi nilai dolar terhadap rupiah. Dengan kata lain, positive thinking-nya dalam keadaan fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar yang melemah, ini dapat dijadikan indikator bagi para pengusaha untuk beradaptasi secara bisnis, waspada terhadap risikonya, namun sigap menangkap peluangnya. Semoga sharing bisnis online santai dari riset LKM ini dapat membantu para mitra supplier dan sobat-sobat LKM semuanya memahami situasi dan merumuskan strategi yang tepat ke depannya. Tetap semangat, bye!